Ya, pertama yang perlu kita sampaikan bahwa fenomena yang mengejutkan ini semakin memberikan keyakinan kepada kita bahwa sebetulnya struktur kebangsaan kita sudah hancur, ya kan? Lalu kemudian struktur politik pun sudah hancur, struktur hukum sudah hancur, struktur ekonomi hancur, struktur politik hancur lagi. Dan itu biangnya adalah politik sebetulnya. PKT. Ya, oke. PKT apa? PKT itu panggung pentas komedi terlucu. Oke. Nah, jadi kalau kita biasa nonton stand up komedi ini Bang Refli, Iya. ini menurut saya lelucon yang menghebohkan ya. Yang ketiga, mental juara. Hanya yang bermental juara yang bisa memenangkan pertandingan ini. Artinya apa? Saya punya prinsip dan selalu share di dalam setiap kesempatan seminar atau apa segala macam. The real champion is not just winning the competition, but everyone who can stand up for every failure. Okay. Seorang juara sejati bukan sekedar memenangkan sebuah pertandingan, tapi dia selalu bisa bangkit dari setiap kegagalan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Keren cadas. Ada cincinnya. Ada cincinnya. Sorry. Ya, sahabat era sekalian. Sekarang seperti yang saya katakan tadi, saya ada dua tamu ya. Tamu pertama, dua-duanya sebenarnya Pembesar. caleg dari Partai Umat ya, tetapi kebetulan saja bertandang ke sini dalam kegiatan lain. Tapi langsung saya minta untuk bicara mengenai Anies Caimin, karena kita tahu Partai Umat adalah partai yang juga pendukung, walaupun tidak diakui termasuk bagian elit dari KPP karena belum punya kursi dan suara. Ya, bukan pengusung tapi Ya, pendukung. tapi pendukung, bukan pengusung tapi pendukung. Yang pertama adalah Habib Muhsin Al-Atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. yang kedua, kalau Habib Muhsin ini pokoknya ada di mana-mana. Tapi sekarang di Partai Umat ya. Ya, Partai Umat. Caleg Partai Umat di daerah mana, Habib? Dapil 1 Banten. Dapil 1 Banten. Jadi jangan lupa ya saudara sekalian, Refli Harun kan baik, orang datang ke sini caleg, saya promosiin aja. Terima kasih. Dan yang kedua Gus Reza. Pakai Z bukan S. Pakai Z. Gus. Tapi Reza. nama aslinya siapa? Nama saya Reza. Reza Muhammad Syarif. Oh, Reza Muhammad Syarif. Iya. Oke. Jadi Gus Reza ini, Gus itu bahasa Spanyol katanya brother. Bro. Jadi Bro Reza ya. Jadi Bro Reza ya, kalau pernah ingat kapan memecahkan rekor 24 jam 2006. 2006 Di Hotel Mercure Ancol. Oke, jadi 2006 itu memecahkan rekor 24 jam memberikan motivasi sebagai motivator Iya, ya. dari jam 8 pagi sampai besok jam 11 siang. Oke, 8 pagi 11 siang. Iya. Kan ada jeda 5 menit setiap 2 jam. Oke. Ganti grup, ganti topik. Jadi kita saya nggak sholatnya bosan. gimana waktu itu? Setelah 2 jam ada 5 menit waktu makan minum sholat. 5 menit itu? Iya, 5 menit Within makan. 5 minute Iya, kan pokoknya nggak sholat. setiap makan, setiap istirahat makan kan. Oke, blak Isoma. sholat luar biasa. Luar Oke, biasa, tapi kita tidak bicara soal itu, tapi kita bicara mengenai isu yang sangat hot ini. Saking hotnya, wah itu menarik sekali. Saya mau membeberkan beberapa fakta yang saya kira bapak-bapak semua sudah paham ya. Habib dan Bro sudah paham. Iya. Soal skenario terbaru Anies Caimin. Caimin. Paling gampangnya begini. Nasdem itu 59 kursi, PKB 58 kursi. Jadi kalau Anies bergabung sama Caimin, itu tidak ada halangan. Sudah memenuhi syarat presidensial threshold. Nah, beda kemarin ketika misalnya Nasdem sama Demokrat nggak cukup, Demokrat sama PKS nggak cukup, harus bertiga. Ya. Sehingga ada politik saling mengunci, ya, saling sandra. Tetapi Sekjen Demokrat merasa dikhianati ya dari pernyataan terbukanya, karena sesungguhnya sebenarnya Anies sudah propose AHY untuk menjadi calon wakil presidennya.
Dan runtang-runtung kemarin yang ketiga pimpinan parpol ke Surya Paloh, ke AHY, ke Salim Segaf Al Jufri sebenarnya sudah menyepakati untuk Anies AHY dan tinggal mencari momentum diumumkan. Declare. Tapi rupanya perkembangan politik luar biasa. 29 malam Surya Paloh ketemu Caimin. Caimin juga kecewa karena tiba-tiba koalisi Kebangkitan Indonesia Raya berubah menjadi koalisi Indonesia Maju. Maka yang terjadi adalah dia pun melipir ke sini. Cuman orang mengatakan semua lipar-lipir ini kan semua ada maestronya. Akhirnya orang bicara wah ini all president mean. Bukan min itu jamak ya. Saya ingin opening statement dulu dari Habib. Silakan opening statement secara umum melihat fenomena ini. Ya, pertama yang perlu kita sampaikan bahwa fenomena yang mengejutkan ini semakin memberikan keyakinan kepada kita bahwa sebetulnya struktur kebangsaan kita sudah hancur, ya kan? Lalu kemudian struktur politik pun sudah hancur, struktur hukum sudah hancur, struktur ekonomi hancur, struktur politik hancur lagi. Dan itu biangnya adalah politik sebetulnya. Dan politik sekarang yang dikatakan Indonesia negara demokrasi itu saya melihat sudah tidak ada lagi. Ini demokrasi tidak seperti itu. Di mana sekarang ini fenomena politik kita kehancurannya dipicu oleh sebuah politik transaksional yang semua serba uang. Karena semua serba uang, yang bisa menguasai politik adalah pemilik modal, ya kan? Sehingga itu berdampak bahwa politik itu adalah tempat saling menyandera. Jadi politik yang sekarang berjalan di rezim ini, di rezim Jokowi ini adalah politik yang penuh dengan sandera-sanderaan. Sehingga dengan demikian termasuk biang keladinya adalah satu undang-undang yang diciptakan oleh anggota DPR sendiri, yaitu oleh orang-orang partai-partai pemenang pemilu, membuat 20% threshold. Itulah salah satu biang keladi bahwa akhirnya menjadi pencalonan presiden itu tidak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, tapi menang-menangan suara, lalu kemudian dia bersekongkol, kemudian saling sandera menyandera. Ini akhirnya tidak sehat. Bib, baru opening statement Bib, jangan diselesaikan semuanya. Oke. Gus Reza silakan. PKT. PKT apa? PKT itu panggung pentas komedi terlucu. Nah, jadi bukan PKT dong, panggung pentas komedi PPKT. Iya, PPKT. Ya, sama panggung sama pentas kan sama. Jadi kalau kita biasa nonton stand up komedi nih Bang Refli, ini menurut saya lelucon yang menghebohkan ya. Tetapi tonnya beda. Kalau beliau prihatin, kalau beliau memahami, ya udah begitulah. Ya, tontonan. Artinya kan sekarang dalam kondisi sulit ya masyarakat. Dagelan. Jadi kita bukan menginginkan, tapi sekarang sudah dihadirkan di depan kita gitu. Kalau secara pinjam pendekatannya Habib tadi, kalau kita bicara soal rahasia Tuhan itu kan 3, Bang Refli. Kayaknya perlu ditambah 1 lagi. Kematian, rezeki sama jodoh. Tambah lagi 1. Politik. Politik kita nggak bisa tebak. Kalau saya spesifik cawapres Anies. Untuk Indonesia kan universal. Gus Reza nyalon juga ya dari umat ya? Iya. Dapil mana? Sama, Banten 1. Banten 1? Banten 1. Sama? Makanya besar. Bersaing dong nanti. Nggak apa-apa. Berduet. Kita akan punya program sabu bersih. Luar biasa ya. Ada 6 kursi. Iya. 2 mau diambil, kita sapu bersih sekalian. Gitu. Pasti ya lolos parliamentary threshold Partai Umat, Insya Allah ya. Ini. Ya Insya Allah ya, karena belum ada catatannya. Kita coba lihat ya, bagaimana komentar Sobat RH dulu, karena ini ada isu yang hot ya. Saya biasa memang sambil ngomong sambil kerja tuh biasa. Multitasking. Ini ada gambarnya ya. Nah, saya ingin membacakan dulu ya kehebohan ini biar nanti bapak-bapak paham ya apa sih yang dirasakan masyarakat dengan ini. Tapi sebelum itu saya ingin tadi kan opening statement ya. Jadi point of view dari ini semua apa? Saya ingin melihat ini dari kacamata misalnya gini. Sederhananya gini buat Habib ya.
kita coba lihat satu demi satu aktor, ya kan? Ya. Anies terutama. Bagi Anies maju kena mundur kena. Konon Anies mau ditersangkakan kalau seandainya dia tidak caimin, kan begitu. Di sisi lain dia nggak punya partai, nggak punya suara, nggak bisa menentukan juga. Kalaupun dia didukung oleh Demokrat dan PKS doang, nggak cukup kursinya. Tapi kalau Nasdem sama PKB firm, mulus jalannya, nggak pusing lagi dia dengan apakah besok bakal nyalon atau enggak. Tapi tentu banyak mengecewakan pendukungnya kan. Ya. Bisa jadi kemudian Demokrat hengkang, PKS juga hengkang, dan ini tertawa orang yang dengan pro status quo ini, semua presiden min gitu ya. Dari sisi Surya Paloh, dia punya kompleksitas sendiri. Bagian dari pemerintahan, menterinya dipecatin, ada kasus-kasus korupsi yang dibuka dan lain sebagainya. Kemudian bisa jadi bisnis dia mulai tertekan, sehingga bagi dia ini semacam jalan keluar juga, exit close dia. Bagi AHY dari awal ngapain kalau saya mau ikut koalisi tidak ada insentifnya, toh saya cawapres terkuat dari hasil polling dan juga survei. Artinya wajar dong kalau saya minta posisi itu, gitu. Dan memang sepertinya dia sudah dipilih. Yang paling nggak ada masalah PKS kelihatannya, siapapun itu ya. Nah, coba Habib nilai dari semua dilema ini untuk melihat sesuatu secara lebih lebih genuine, lebih mendasarkan daripada etika, lebih silakan Bib. Saya kira pertama yang menjadi sumber pokoknya adalah dari Surya Paloh. Oke. Dari awal sebetulnya orang sudah apa bener orang ini, rasa tidak percaya itu muncul gitu kan. Apa bener mau begitu, walaupun dia berapi-api seakan-akan dia memang benar-benar berani pasang badan, bahkan dibunuh pun berani dia kan. Dan di awal dia kan komitmen sebetulnya mengatakan bahwa untuk wakil saya serahkan kepada Anies karena dia akan jadi presiden. Ya itu kan sebetulnya janji, ya kan. Nah ternyata di last time seperti ini tiba-tiba dia mau menentukan, ini kan tidak fair namanya. Inilah. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia menentukan independently ataukah karena tekanan juga? Ya itu saya katakan dari awal, struktur politik di Indonesia ini sudah rusak. Karena model politiknya sudah sandera-sanderaan. Saling sandera ya. Saling sandera, sudah nggak bisa. Jadi semua kadang-kadang harus makan pil pahit. Anies pun bukan keinginan Anies, karena akhirnya Anies terpaksa mungkin nanti juga harus makan pil pahit gitu kan. Tapi kan ini semuanya saya kira ini masih ada waktu. Siapa tahu nanti ada sebuah perubahan, kita tidak tahu. Siapa tahu. Misalnya tetap Anies AHY tapi PKB gabung gitu ya. Bisa aja jadi begitu kan. Nggak mungkin karena dari awal kan Nasdem tidak mau AHY masalahnya. Bukan, namanya bargaining politik ini selalu ada komunikasi politik. Kita lihat nanti akhirnya. Tapi yang jelas ini menunjukkan bahwa politik di kita ini sangat masih dagelan tadi itu. Masih semuanya tidak ada untuk bangsa, untuk negara itu nggak ada. Hanya memikirkan kedudukan untuk diri sendiri, untuk mencari popularitas dan mencari uang sebanyak-banyaknya. Gus Reza. Saya mau lihat 360 degrees perspektif ya, Bang Refli. Maksud saya gini, kita mesti ngelihat muter nih. Kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah ya. Yang pertama, saya pernah belajar bahwa yang disebut seorang grandmaster itu, Bib, dia nggak memikirkan sekedar satu langkah, dua langkah ke depan. Itulah seorang grandmaster kalau di catur ya. Di catur kan begitu. Kenapa disebut grandmaster? Kita baru mikir 2-3 langkah, dia udah mikir 10 langkah. Mungkin dia siap mengorbankan di awal beberapa bidaknya, atau mungkin udah akan bisa peluncurnya, bisa kudanya, tapi akhirnya skakmat ya dia juga menang gitu. Jadi the real grandmaster yang akan memenangkan the battle ini. Jadi bagaimana kita tidak bisa melihat dari caption, kita capture dari satu kejadian. Yang pertama dari sisi Pak Surya Paloh. Dia seorang pengusaha ya. The real businessman. Tapi kalau bisa tangannya jangan nutupin ini. Gitu ya. Nanti mesti gini ya. Lihat suaranya. Tapi suara jelas kan? Jelas. Kemudian
tidak bisa dipungkiri seorang Anies adalah akademisi, ya kan Ya. Bang Refli ya. Oke. Dengan track record beliau sebagai seorang pendidik dan segala bahkan kementerian juga dipegang oleh beliau adalah pendidikan. Ya. Kemudian ada teman-teman dari PKS dan juga dari Demokrat ya. AHY kita tahu ya dengan kemarin menerbitkan bukunya Transformasi AHY dan segala macam, tapi sebenarnya muaranya lebih banyak dia dibesarkan di dunia militer ya. Politik ini kan hal yang baru buat dia. Ya. Kalau PKS ya memang nuansa dakwahnya sangat kental, walaupun sekarang sudah agak sedikit mulai ke tengah ya. Ya. Kita lihat di seberang sana ada partai pemerintah atau penguasa. Pasti juga mereka juga punya satu motif. Dalam kiprah saya di bidang motivasi pengembangan sumber daya manusia kurang lebih 25 tahun. Ada satu kalimat yang penting, Bang Refli. Setiap orang akan diuji di titik terlemahnya. Kalau kita tahu titik terlemahnya dia apa, maka orang itu akan dijatuhkan di titik terlemahnya. Tadi kan sudah bilang satu-satu. Kalau Bang Surya Paloh itu adalah sisi pengusaha, maka ditekan di sisi itulah yang akan menjadi kunci. Ya kan? Kemudian Pak Anies bicara selalu legasi. Kita harus meninggalkan satu warisan untuk anak cucu kita. Dari sisi itu dia tidak akan tercapai kalau dia tidak bisa menjadi presiden. Syarat menjadi presiden dia harus ada pengusung yang memenuhi syarat, gitu kan? Sedangkan yang mengusung pertama kali kan sebenarnya adalah Nasdem, gitu ya. Masih berhutang budi dengan Pak Surya Paloh. Mau harus tetap dipikirkan. Pasti sudah ada bicara hati ke hati antara seorang Anies dengan seorang Surya Paloh. Kemudian teman-teman di PKS dan teman-teman di Demokrat pada sisi ingin juga ikut menjadi bagian memberikan kontribusi di dalam pemerintahan. Sifatnya kan ngikut. Dalam artian ya kalau hanya berdua saja seperti bilang Bang Refli tadi ya nggak akan jadi dia kan harus gandeng yang lain gitu. Berdua saja nggak cukup gitu kan. Tapi semua kan pada membahas sekarang ini dalam pembahasan untuk tapi kalau kita menentukan bicara sikap. penguasa ya memang jabatan itu enak. Kalau orang udah pada zona nyaman itu ya dia akan diuji di titik jangan sampai ada orang yang akan menggeser saya. Ya. Jadi gesek gosok, saling gusur, saling geser kan kayak begitu. Nah sekarang 360 degrees assessment ini coba kita lihat dari helicopter view. Ini kalau kita lihat dari atas, ini kan seperti sebuah permainan ya, sebuah permainan. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah who is the mastermind. Jadi mastermind-nya siapa? Ya kan? Siapa mastermind-nya gitu? Orang yang akan mempunyai satu keuntungan terbesar dari hasil yang diharapkan tentunya. Ini sekali lagi kalau bahasanya Bang Refli patut diduga. Patut diduga. Ya kan? Bahasa kita. Patut diduga. Lagi-lagi kita bicara karena politik itu hanya sebuah komoditas tapi sebenarnya pada akhirnya bicara soal duit. Bicara soal ekonomi, bicara soal otoritas. Ya berarti siapa yang punya kepentingan itu? Ya biasa kita bicara oligarki. Itu udah jelas. Tapi beda RH Channel sama channel lainnya. RH Channel ini live. Live itu mengandalkan langsung internet, ya kan? Jadi kalau jauh-jauh begini takutnya suaranya nanti itu. Kalau yang lain kan bisa diedit tuh, ya kan? Saya ingin membacakan komentar sobat era sekalian. Sekalian nanti dikomentarin. Pasti mereka pro dan kontra. Dan tumben hari ini tidak ada buzzer. Yang ada adalah pendukung Anies yang kecewa, atau yang masih tetap pro ya. Karena buzzer nggak diperlukan yang begini kan. Dia cuma cukup dia cukup lihat dari jauh. Kalau ada buzzer nanti takutnya menyatu kembali. Pak Jokowi salah lagi. Kok salah lagi dia bilang? Nggak ngerti ya. Ogah kalau wapresnya. Itu pertanyaannya rakyat sudah tidak percaya dengan partai di luar koalisi. Harusnya Pak Anies jangan mau. Relawan jadi ogah ya. Iya Pak Anies nggak mau. Kalau nggak mau Nasdem keluar nggak bisa dia. Nggak bisa maju juga. Iya bubar. Golput. Pak Anies tanpa Pak AHY saya golput aja. Pokoknya golput kalau sampai Anies diduetkan sama kutu loncat ini ya. Pengen geruduk MK habis-habisan, semua gara-gara 20%. Ini yang betul. Itu dari awal tuh dari awal main sana main sini 0%. Ini tujuan adalah untuk menjegal Anies jadi calon presiden. Saya kira tidak lagi menjegal sekarang. Kan malah dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan, tetapi tadi menang atau tidak, di bawah rentang kendali ya. Oke ya.
Koalisi pakai koalisi lagi pakai kuah ya. Koalisi tipu-tipu sekarang namanya mungkin ada cawe-cawe Pak Lurah di belakang. Oh, di istilah Pak Lurah lagi. Always Anies ya. Golput, seluruh pendukung Anies sekampung teriak golput. Poros keempat PKS, Demokrat, P3. Rizal Ramli, Susi Pujiastuti. Wih. Oh, luar biasa ya. Bisa juga. Saya senang nih kalau ada yang begini-begini kan. Iya. Biar demokrasi ini bermakna. Jangan setia pada orang, tapi setia pada value. Iya, betul. Ya kan? Kalau kita setia pada value, maka insya Allah kita akan benar tuh direction negara ini. Tapi kalau setia pada orang, orangnya berubah, Betul. maka kita kemudian jadi berubah juga bisa-bisa. Anies sudah bersepakat dan putuskan, artinya Anies tidak mandiri. Oke. Ya gimana mau mandiri kalau pakai presidensial threshold 20%? Jelas lah. Partai bukan punya dia sendiri. Dia nggak punya partai. Kalaupun dia punya partai nggak nyampe 20% juga. 20%. Kecuali kalau undang-undang independen calon presiden harus ada. Dipegang itu kan membolehkan kan capres memilih cawapres sendiri. Bukan kalau ada undang-undang yang independen calon presiden mah baru. Iya, tapi itu memang beda lagi. Tapi kalau sana 0% kan minimal dengan satu partai pun bisa dia punya maju. punya bargaining kan. Lu kagak mau gua pindah nih ke partai lain yang masih mau kan. Jadi proses 18. kompetisinya natural ya. Iya, natural. dan slotnya 18. Iya. Karena kan 18 partai. Nah, ini yang jadi persoalan. Oke. Anies politik memuakkan. Anies Caimin mending golput, mending gak usah pemilu. SP punya opini dengan pilihan yang kurang gentle, padahal penentu pilihan cawapres ada di tangan Anies. Ada apa nih sebenarnya? Ada apa? Ada apa Surya Paloh? Ada udang di balik batu. Ada apa dengan Surya Paloh? Oh, ini maksud perubahan yang digembar-gemborkan. Wah, kakak ngakak guling-guling. Oke. Sepertinya SP ingin menjatuhkan Anies secara halus, bagian dari cawe-cawe Jokowi. Cakim dikejar, kasusnya enggak apa maksudnya ya? Jika tidak berarti jelas ada cawe-cawe petahana. Kalau Anies dengan Caimin, aku dan keluargaku dan tetanggaku sekelurahan bakal golput. Pakai bukan golput. Ya, saya menyebutkan. Kita kalau golput pasukan istana lebih berpesta. Oke. Ada bilang politi tai burung. Prabowo saja ogah nggak milih Muhaimin, yang notabene sudah faham Muhaimin. Loh, fahamnya pakai F ya. Loh, kenapa Nasdem yang mengusung perubahan malah milih sosok yang nggak ada yang mau gandeng? Ya benar juga ya. Karena kalau Nasdem bilang, wah kami kan nggak bisa dong gini-gini. Padahal kalau dia setia dengan AHY kan selesai juga dengan 3 calon. Tapi ada bilang Anies mau ditersangkakan kalau begitu. Kacau bener ya. Kalau begitu tidak ada cara lain kelihatannya. Kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, pihak sana nggak ingin AHY maju kan? Iya. Nah, coba lihat. Ya. Oke, ini ada bilang Pak Anies Presiden RI 2024, cawapresnya siapa saja, yang penting Pak Anies dilantik Presiden RI 2024. Nah, ini lebih realistis. Ada yang begitu juga ya. Poros keempat PKS, Demokrat, P3 tadi. Udah tadi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa tadi Anies akan ditersangkakan kalau seandainya dia tidak patuh ya, misalnya Anies AHY dan lain sebagainya. Masa Allah, mau dibawa kemana rakyat Indonesia, Bang Refli? Nggak tahu ya. Saya khawatir. Saya bilang tujuan negara itu. Saya lagi mikir gini, Bang Refli. Iya. Pak SP ini menterinya akan dimasuk ya, pemantauan kan, kemudian beliaunya sendiri akan ditersangkakan misalnya. Iya. Bisnisnya akan ditekan. Tega. Kalau itu terjadi, saya mundur. Kalau terusin Anies nggak bisa kan, mau terusin dengan Demokrat dan PKS. Iya. Ada yang bilang posisi sulit. Udahlah jalan tengah aja, Anies Gatot. Gitu ya. Padahal kalau Anies Gatot ya Nasdem nolak, Demokrat nolak, lebih banyak nolak. Ya, Muhaimin nggak mau ikut, dia ngapain katanya insentifnya? Ya, sebetulnya dalam tata negara ya, Bang Refli, peran daripada wakil presiden itu seberapa strategis sebetulnya kan? Sebetulnya hanya sebagai serep saja. Karena buka pita, kemudian seremonial, kan itu. Tidak ada nilai strategis dari seorang wakil presiden. Ya, tapi pertanyaannya bukan soal itu. Pertanyaannya adalah apakah kita masih bisa mengendalikan circle itu atau tidak. Kan masalahnya kan tidak melihat sosok presiden independently kan. Artinya, kontrol. iya.
artinya misalnya saya istana memastikan bahwa 3 calon ini, 3 grup ini adalah under control, tetap di bawah kontrol mereka. Jadi siapapun yang menang, maka Anda tetap nggak ada masalah. Anies pun seperti dia lone ranger di sana kan, sendirian aja nanti. Begitu dia sendirian, ya pilihannya adalah dia harus bersekutu kan, karena uang, fasilitas dan lain sebagainya ada di sana semua. Ya memang itu sekarang kalau kita mengacu kepada trias politika, kita ini sudah keluar karena kita the corporate state. Jadi negara yang dikuasai oleh korporasi. Jadi sudah begitu. Kapitalisasi. Jadi kapitalis sudah. Jadi berat memang sudah keluar dari koridor daripada tata negara kita kan. Tapi coba ada satu sisi lain Bang Refli. Tidak penting siapa yang duluan sampai, yang penting kita bisa bertahan sampai garis finish. Jadi kita ya the last minute bisa masih ada miracle, kejutan masih bisa terjadi. Iya, makanya. Jadi yang paling banyak yang hal tidak diduga nih, ya tahun politik saat ini luar biasa. Tapi begini, kalau kita bicara tentang ilmu pengetahuan, kan ilmu pengetahuan harus jadi ukuran juga. Yang namanya politik seperti ini harus free and fair competitions, sehingga tidak roller coaster seperti ini. Orang kemudian ditekan, dijebak, diancam dan lain sebagainya. Kan harusnya kan free will kan, kehendak bebas. Apalagi ini demokrasi. Makanya saya katakan mestinya ke depan tuh ada 2 kemungkinan. Presidensial thresholdnya 0, ya. Dan mau ekstrim lagi digandeng. Setiap partai politik mengajukan calon presiden. Wah, keren. Baru diadu. Nanti dia tidak pakai wakil presiden. Jadi cuma presiden doang, ceger. Nah, konvensi. Bukan pemilihan. Nah, presiden terpilih itulah yang kemudian memilih wakil presiden dari yang kalah. Baru keren. Artinya wakil presidennya tidak nebeng doang, tapi berkelahi. Kan karena dia jadi calon juga. Kalau sekarang jadi kan tetap tiap partai cuma single aja ya, hanya presiden aja. Kalau sekarang kan bisa aja wakil presiden yang duduk manis kayak Budiono tiba-tiba gitu kan, langsung di drop tiba-tiba ikut jadi wakil presiden. Nggak fair. Dan ketika misalnya presiden berhalangan tetap, dia jadi presiden, dia nggak ngapa-ngapain padahal. Nah itu yang kemudian menurut saya ini memang nggak lazim di negara lain, tapi kadang-kadang untuk Indonesia kita perlu modifikasi untuk memaksa orang agar mencalonkan. Kalau nggak dipaksa begitu, nanti dinolkan, presidensial threshold dinolkan. Tetap aja semua partai diborong oleh cukup. Secara hukum kan sebenarnya PT 0% masih bisa kan, waktunya masih terbuka. Loh, kalau kita mau mengatakan besok aja MK bisa memutuskan 0% kan nggak susah. Makanya corporate state itu jelas di negara perusahaan. Kapitalis jadi udah. Ya memang, dan celakanya ketika kita rely on dengan partai politiknya nggak demokratis juga. Iya sama. Nasdem, kalau kita mau jujur, ini penentuan calon presiden itu hanya bergantung pada 3 orang aja. Ketua umum. 1 formal ya, Prabowo Subianto, dan dia menentukan dirinya sendiri, ya kan? Nggak ada proses-proses demokrasi. Yang kedua Megawati, dia menentukan Ganjar. Ketiga Surya Paloh, dia menentukan Anies. 3 orang aja. Yang lainnya ya cuma ikut-ikutan doang. Ya kan? Nah, di antara 3 orang ini, who is the mastermind, ya kan? Jangan-jangan ada lagi yang lebih atas. Ada mastermind-nya. Oke. Berarti grand mastermind itu, Bang. Iya, grand master. Makanya ini sebetulnya presiden saat ini adalah presiden boneka. Rezim ini rezim boneka. Jadi semua diatur oleh yang di atas, dari kapitalis itu. Ya, jadi sebenarnya kita ini represi secara struktural. Jadi yang kita anggap, kita rakyat Indonesia ya kan, direpresi oleh elit-elit partai politik ini dalam penentuan calon yang 3 orang itu. Dia direpresi oleh kekuatan yang barangkali lebih real yang memegang kekuasaan hari ini. Yang memegang kekuasaan hari ini direpresi oleh kekuatan global internasional. Dan akhirnya memang ya secara struktural kita tidak bisa mengajukan calon independently kan begitu. Tapi kalau kita bicara mengenai internasional kan agak beda. Kalau dulu kan cuma a single power Amerika Serikat. Kalau sekarang kan
ada China. Ada China kan. Iya. Rusia Jadi masih main maksudnya juga. Iya. ada perimbangan sebenarnya. Tapi Habib melihat monolitik atau sebenarnya ada dualitik ini, Dua tapi satu sudah melemah. Oke. Jadi sekarang yang kuat tuh Cina untuk pengaruh. Iya. Kan awalnya juga Jokowi ini dipromosi sama Luhut itu kan ke Amerika juga sebetulnya dan ke Gedung Putih. Tapi ketika Luhut ini karena pengen duit banyak, pengen ini segala macam, sehingga dilihat bahwa Amerika lagi melemah secara ekonomi, sehingga dia langsung kiblat Nah ke Cina. kita garis bawahi dulu, pengen duit banyak itu kita simpan dulu agar jangan sampai kemudian fitnah. Soalnya kita live ini. Jadi ingin sesuatu yang lebih ya, entah apa itu namanya. Oke, saya harus perbaiki nih dari awal karena ribet kita ini. Orang ngomong di tempat kita yang kena. Heran saya bilang ini, gimana kita mendiseminasikan informasi kan? Oke, silakan Bib, terus Bib. Ya, dan itu kan memang secara kemandirian politik bangsa kita ini belum mandiri karena selalu di bawah bayang-bayang daripada asing kan. Entah kekuatan waktu itu Amerika, kekuatan Cina dan sebagainya. Dan ini sekarang sedang kekuatan Cina mempengaruhi kita. Oleh karena itu maka sekarang ini yang namanya Cina kan dikasih karpet merah, ya kan, untuk silahkan mau muat, bahkan dikasih hak untuk mengelola tanah 160 tahun, bayangkan. Ini sesuatu yang memang miris gitu kan. Jadi kedaulatan kita ini semakin lama memang semakin lemah, semakin hilang kedaulatan kita. Oleh karena itu maka diharapkan ke depan ya kita mesti harus membuat kekuatan rakyat dalam berpolitik itu supaya kita merebut kembali kedaulatan. Kalau dikatakan makanya pas kalau dikatakan bahwa rezim ini rezim boneka. Dari aspek lain ya Bang Refli, boleh juga kita masukin satu terminologi baru. Sebenarnya bukan baru, ini adalah sebenarnya itu yang harusnya diusung oleh partai-partai yang memang bernafaskan Islam. Kalau ada istilah petugas partai, itu kan dari sana. Ada petugas rakyat sekarang. Kenapa nggak petugas Tuhan? Pelayan Allah. Kan kita tidak akan pernah merasa dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan siapapun. Jadi udah lempeng aja sebagai pelayan Allah, selesai. Kita juga kan namanya umat kan. Jadi ya melayani Allah. Ya, menurut saya gini, Pancasila itu mewadahi itu semua kan. Jadi ada orang yang ingin menonjolkan sisi keimanannya, sisi keagamannya, itu sah aja. Cuma kan politik kita kan alergi, makanya saya katakan ini umat Islam ini mayoritas 80% lebih. Tapi yang takut dengan Islam tuh lebih banyak daripada yang tidak takut dengan Islam kan. Ini saya ini kalau sama Habib ini biasa main-main. Tapi coba kalau orang pertama kali lihat Habib ya kan, waduh ini kan begitu. Untung pakaiannya hari ini agak nasional. Agak soft. Agak nasional ya kan. Jadi akhirnya orang alergi itu lihat cover, performan, ya kan? Simbol, packaging. Jadi tidak melihat bagaimana pemikirannya. Ya sama seperti Habib Rizik kan. Diajak berpikir mengenai nasionalisme, internasionalisme, ilmu agama, ilmu dunia, nyambung semua, luar biasa. Dengan usia yang masih kurang dari 60 tahun bisa punya wibawa tinggi di depan tokoh-tokoh di Indonesia. Sebenarnya kan luar biasa, tapi kan orang tidak melihat itu. Yang dia lihat adalah packaging tadi. Waduh, ini nanti dan packaging kenapa? Framing. Iya, packaging karena framing. Ya itulah. Framingnya dia diulang-ulang, akhirnya dianggap kebenaran. Iya, sehingga itulah. Korupsi karena udah sering diberitakan jadi biasa. Iya. Ya kan? Bib, ini silakan mungkin closing statement ya, karena sobat era sekalian kelihatannya juga pengen ada update-update yang lain kan, luar biasa. Karena di sini sebagai contoh adalah Anies kunjungi kediaman Ibunda Caimin di Jombang, minta doa, ada beritanya, ya kan, macam-macam nih. Jika koalisi Nasdem PKB penuhi syarat daftarkan Anies Caimin ke KPU, ya orang udah tahu semua ya kan. Demokrat bongkar pembelotan Anies ke Caimin Selasa 29 Agustus malam. Jadi mereka sedang menunggu macam-macam ya. Udah nggak produktif. Iya. Sudirman Said jawab Demokrat soal Anies Caimin, keputusan di pimpinan parpol. Wah, dia cari yang memang nggak mau. Silakan Habib closing statement, apa saja yang perlu di underline gitu. Silakan. Sekarang pertama bahwa
kita sebagai bangsa Indonesia yang mempunyai nasionalisme, Ya. kita harus tetap berjuang untuk mempertahankan kedaulatan kita. Walaupun kita sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini, demokrasi yang sudah hancur, struktur masyarakat hancur, politik, ekonomi, tatanan sosial udah hancur semua, hukum juga. Ini keprihatinan dan ini tantangan bagi kita untuk berjuang ke depan. Tapi di dalam menempuh perjuangan tersebut kita mesti di samping kita idealis, kita harus realistis. Ya, idealis itu artinya kita kalau bisa ada pemimpin yang benar-benar punya akuntabilitas, punya punya kredibilitas, ya kan, punya. Dan tapi juga kalau seandainya nanti berpasangan dengan umpamanya yang kurang di bawah standar kita, ya kita lihat nanti bagaimana. Yang jelas pimpinan kan di tangan presiden. Jadi wakil itu tidak terlalu berperan banyak sebetulnya, kecuali kalau memang itu ada cawe-cawe dari atas itu masalahnya itu. Kalau saya lihat barangkali bukan soal wakilnya ya, tapi peluang menangnya sebenarnya. Apakah misalnya Anies AHY itu lebih berpeluang menang dibandingkan Anies Caimin? Satu. Yang kedua, value-nya. Apakah Anies AHY lebih punya value dibandingkan Anies Imin kan? Kalau peluang menang mungkin masih questionable ya. Walaupun survei mengatakan AHY yang kuat, ya kan begitu. Tapi value, kalau kita lihat ya, kalau value perubahan harusnya di AHY ya mestinya ya. Oke. Tapi susah juga sobat era sekalian. Begitu saya berusaha mengulik-ngulik AHY kelemahannya dan lain sebagainya, wah ini dibilang AHY fobia gitu. Ya, mudah-mudahan kita berharap juga kepada Allah SWT agar apa yang ditakdirkan nanti ada kemaslahatan untuk umat dan kemaslahatan untuk rakyat Indonesia, insyaallah. Karena tugas negara itu saya bilang, saya revisi, yaitu membawa rakyat Indonesia sebanyak mungkin masuk surga. Harusnya begitu. Surga dunia dan surga akhirat kan begitu. Kalau enggak, kalau kita cuma makmur di sini tapi di surga di akhirat kelak kita sengsara kan ribet juga. Silakan Gus Reza, closing statement. Ya, kalau saya sebut yang pertama adalah kita ini mengalami stagnasi pabrik kepemimpinan. Dan secara politik, struktur politik di Indonesia yang bisa punya potensi untuk berkontribusi melahirkan pemimpin itu adalah partai politik. Walaupun punya kesempatan presiden independen, tetapi sebenarnya kan semua lewat vehicle-nya adalah partai politik. Berarti di sini saya lihat gagalnya partai politik dalam menciptakan kader-kadernya untuk bisa menjadi pemimpin nasional. Artinya sejalan dengan yang disebutkan tadi, agar ke depan, bahkan kalau bisa masih ada waktu, kita mencoba untuk lebih menegaskan kepada publik, mengedukasi supaya presidensial threshold itu bisa ke 0%. Artinya ini memberi kesempatan setiap partai politik mengajukan jagoan-jagoannya, pemimpin-pemimpinnya yang sebenarnya itu diharapkan dari hasil produk mereka, bukan orang lain yang di-endorse oleh partai politik. Itu kan nggak fair juga kalau kita bicara fair competition ya jangan orang yang udah jadi di luar terus diklaim ini adalah kader kami, ya nggak bisa begitu. Maksud saya ya memang sudah teruji secara hierarkis, bahkan dari mulai DPR, DPC, DPD, DPW sampai DPP, pantas dia jadi akhirnya jadi ketua umum atau mungkin jadi pimpinan di satu tempat strategis di partai itu, dia bisa dijalankan jadi presiden gitu kan. Ini yang pertama saya lihat. Kemudian yang kedua, kita di sini juga sebagai bangsa Indonesia ya, khususnya masyarakat secara umum, kita dilatih untuk lebih dewasa dan menerima sesuatu. Dalam artian kita nggak bisa menjudge orang itu saat ini loh, Bang Refli. Saya juga nggak bisa jamin diri saya apakah di akhir hayat saya bisa tetap istiqomah. Bukan berarti saya pesimis. Kita berusaha selalu untuk fight ya, untuk bisa mempertahankan value yang kita yakini selama ini. Tapi siapa yang jamin? Ada orang yang selama ini kita lihat, wah ini orang bejat banget ya. Kalau istilahnya dalam zaman itu super jahiliyah, siapa yang menduga seorang Umar bin Khattab yang super jahiliyah tiba-tiba menjadi khalifah kedua dan sukses sampai ke Cordova, Spanyol segala macam. Ini kita nggak pernah duga gitu. Bukan berarti saya bersikap skeptis atau mungkin bersikap permisif tidak. Tetapi kita juga harus melihat pada dua sisi yang berbeda. Yang ketiga, mental juara. Hanya yang bermental juara yang bisa memenangkan pertandingan ini. Artinya apa? Saya punya prinsip dan selalu share di dalam setiap kesempatan seminar atau apa segala macam. The real champion is not just winning the competition, but everyone who can stand up for every failure. Seorang juara sejati bukan sekedar memenangkan sebuah pertandingan, tapi dia selalu bisa bangkit dari setiap kegagalan. Terserah mau dilihat yang gagal yang mana ya, dia selalu bangkit. Begitu dia gagal nggak bangun lagi ya, berarti sudah kalah dia. Dia bukan seorang juara.
Ini pelajaran penting buat kita semua. Oke. Ya, saudara sekalian, kalau bicara sama motivator ini agak beda pendekatannya. Ya. Tapi ya setiap pendekatan itu pasti memberikan nilai value ya. Oke. Tapi mungkin ada satu yang perlu saya tambahkan. Iya. Ke depan kompetisi itu harus diperluas, jangan hanya partai politik saja. Karena dulu kita secara asas kita ini dulu kan ada komentatornya itu kan partai politik, utusan daerah, utusan golongan. Saya kira perlu dihidupkan. Karena apa? Karena kemungkinan juga orang punya kemampuan leadership, kemampuan memimpin dari orang-orang macam komunitas ya, ormas itu komunitas. Sekarang harus ada begitu ke depannya supaya politik itu partai politik tidak merasa itu ego begitu. Seakan-akan mereka yang punya kedaulatan. Ini sekarang kan kedaulatan dalam partai politik. Iya, Habib luar biasa. Minta sesuatu yang 0% aja nggak dikasih. Apalagi diperluas ya. Minta calon independen dan lain sebagainya. Oke. Tetapi memang bagaimanapun ya kita harus berjuang untuk hal yang baik ya. Karena kalau kita gagal, jadi kalau pendekatan beliau kan pendekatan tadi orang yang jatuh, pokoknya tetap stand untuk bisa bangkit kan. Kalau saya beda pendekatannya, value aja. Bagi saya kalau berhasil itu bonus, kalau gagal itu kita tetap dapat pahala. Jadi kita mendukung yang benar ya, bukan mendukung yang bakal menang. Satu lagi Bang Refli. Iya. Master di atas master ada yang saya belum sebut tadi sebenarnya. Oke. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Ini jangan lupa itu. Jangan lupa ya. Saya hebat apapun Anda boleh bikin rencana, tetap Tuhan yang punya rencana lebih baik. Cuman masalahnya saya khawatir kita mengatakan itu karena kita putus asa. Bukan satu apologi itu bukan pembelaan. Karena banyak sekali orang ketika putus asa dengan desain politik sekarang ini tidak mau fight, menyerahkan. Yang terjadi tadi pasrah. Makar Tuhan akan lebih baik ya kan. Saya ingin lebih melihat pada value-nya adalah jangan arogansi yang berlebihan. Seolah-olah Anda bisa kendalikan semuanya, mentang-mentang punya ini dan itu, nggak bisa juga. Iya, tetapi ada yang lolos nanti kan. Iya, tetapi kita justru pengen orang itu arogan karena biar dia tahu bahwa Tuhan bekerja. Malah didoakan ya. Iya. Karena kalau dia tidak arogan nanti kan kita tidak tahu bedanya antara orang yang punya value, orang yang tidak punya value kan. Kalau semua orang tidak arogan semua, nanti tidak kelihatan mana yang Fir'aun, mana yang bukan. Dan itu secara berjalan pilihan sebetulnya, bukan karena ketentuan Allah. Jadi ketentuan. Jadi ada sesuatu yang ditentukan oleh Allah terjadi, tapi tidak diridhoi. Nah, kejahatan itu sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah terjadi, tapi tidak diridhoi. Dan Anda bisa memilih untuk tidak sebenarnya. Itu saja saudara sekalian, ini kalau sudah debat yang begini, filsafat begini agak ribet kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.